Bentuk aku sesuai inginmu, seperti yang kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, kau persiapkanku menjadi alat kerajaanmu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagimu. Segala inginku, semua ku kalahkan untukmu, demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai inginmu. Kita bersyukur bahwa Allah bukan hanya memegang masa depan kita, anak-anak kita dan orang-orang yang kita kasihi. Tapi Dia bawa kita juga sampai ke seberang langit biru. Satu-satunya tempat tujuan akhir kita yang kita rindukan. Mari dengan kekuatan firman Tuhan yang akan kita terima hari ini, kita bersiap-siap, kita berkemas-kemas supaya kita sampai di langit baru dan bumi yang baru. Kita naikkan pujian kita. Tuhan, kami persiapkan hati kami. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami hari ini. Dengan tulus Tuhan, kami perlu Engkau lebih dari yang apa kami pikirkan. Terimalah pujian kami ini Tuhan. Dengan tulus hati. Dengan hati yang tulus kami datang kepadamu Tuhan. Ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara,
kita naikkan pujian ini dari awal. Dengan hati yang tulus, kami rindu hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat perjuangan kami hari lepas hari. Engkau melihat bagaimana kami sungguh-sungguh ingin menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, Tuhan tahu kami berjuang. Dengan pertolongan Tuhan, Engkau menyempurnakan perjuangan kami menjadi serupa seperti-Mu Tuhan. Inilah permohonan kami. Hanya Kau yang ku perlu, Tuhan pegang tanganku. Mari kita bangkit berdiri dengan hati yang tulus, dengan hati yang tulus. Ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Haleluya. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Haleluya. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Engkau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu Bapa. Bahagia di sini semua Tuhan, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi. Bahagiaku di mata-Mu, aku istimewa. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya kesukaan-Mu Bapa. Bahagia, di sini semua, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi. Bahagiaku di mata-Mu, aku istimewa. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Kami persilakan pada hamba-Nya. Kesukaan-Mu, bahagia di sini semua. Bahagia di sini semua, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi. Bahagiaku
dengan hati yang tulus. Ku rindu hidup kudus dan segala perkara menyenangkanmu semata. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara menyenangkanmu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Aku istimewa karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini semua karena makan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi, bahagiaku di mataku. Dengan lembut di matamu, aku istimewa karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini semua. Bahagia di sini semua karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi, bahagiaku. Saudaraku, dengan sungguh-sungguh kita istimewa di mata Tuhan, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepalamu, saudara. Sudahkah kita menyadari hidup kita ini adalah hidup yang berharga di mata Tuhan, istimewa di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menempatkan diri kita hidup yang sesuai dengan apa yang Dia inginkan, saudara? Jangan menjadi orang Kristen yang tidak mengalami Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Justru dengan keadaan saudara saat hari ini, mungkin saudara menghadapi masalah hidup, kesulitan hidupmu,
akan menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita mengatakan Dia ada, Dia hidup, saudara, buka hatimu. Buka hatimu, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Berserulah kepadanya, saudara. Bermohonlah kepadanya. Dia mendengar. Dia tahu apa yang kau alami hari ini, saudara. Tuhan menyelidiki jalan hidup. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Amin. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serba. Tuhanku, tuntut aku, bawaku sampai ke surga. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kekristenan tidak mudah, saudara. Harga yang dibayar berat, jalan yang kita harus lakukan mengikuti Tuhan. Haleluya. Kita katakan Tuhan menyelidiki. Dia patakaya sikiara lama tokonanas. Menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Ini ku buka hatiku, selidiki
jika Kau temui kami Tuhan, hidup kami yang belum berkenan di hadapan, perbuatan kami melukai perasaan, melewati perkataan kami, melewati perbuatan kami Bapa. Ampuni kami, berikan kami kesempatan untuk hidup menyukakan hati-Mu, tidak melukai hati-Mu Bapa sedikit pun. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak dipermuliakan. Tuhan, ampuni kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, meluruskan setiap jalan kami, menegur dan menasehati kami, mengajar kami Tuhan, untuk kami benar-benar hidup berkenan di hadapan, hidup yang menyukakan hati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Masih banyak orang yang belum mengerti hidup menjadi orang Kristen. Banyak orang yang belum mengalami di dalam kehidupannya bahwa Yesus itu hidup. Padahal sebenarnya jelas Bapak Ibu Saudari, karena kebangkitan Yesus Kristus, bahwa kita memiliki Allah, memiliki Yesus, yaitu Allah yang hidup. Ini suatu pergumulan yang sangat berat Bapak Ibu Saudari. Setelah saya mengalami, setelah saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudari, kalau kebenaran firman Tuhan di tahun-tahun belakangan ini, kebenaran ini dibukakan, disingkapkan. Tidak banyak orang yang mengerti, yang dibukakan kebenaran ini. Tidak semua orang. Kalau saya hari ini bisa mengerti, dibukakan tentang kebenaran ini, itu semua karena anugerah. Kalau saya melihat hari-hari ini, banyak orang yang menjadi orang Kristen belum benar-benar kekristenan yang sejati. Menjadi orang Kristen harus benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati, bukan Kristen yang palsu. Dulu saya seperti itu Bapak Ibu. Sekian tahun saya menjadi orang Kristen yang palsu.
Saya bisa membedakan. Saya bisa paham, saya bisa mengerti. Kalau saya katakan saya adalah Kristen palsu pada dulunya. Dan hari ini saya mengerti. Saya berjuang untuk menjadi Kristen yang benar-benar Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sangat bersyukur Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu, kalau saya hari ini tidak mengerti seperti saat hari ini, betapa mengerikan, betapa malangnya hidup saya, apalagi mengalami, apalagi menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini. Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Banyak kehidupan orang semakin sulit, sukar. Tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Tapi hari ini Tuhan mengatakan ini adalah berita sukacita bagi kita. Amin. Tinggalkan kehidupan yang tidak berkenan. Hidup yang sia-sia. Supaya kita mengerti. Supaya kita dibukakan. Dan kita mengalami bahwa Yesus itu hidup. Firman Tuhan katakan di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 seperti ini. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Sekali lagi saya bacakan di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Saudaraku, kalau masih hari ini hidup kita hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan menerima kamu. Dan Tuhan tidak menjadikan kita anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Itu firman Tuhan, saudara, bukan kata saya. Di tempat ini, saudaraku yang kekasih, benar-benar gereja ini benar-benar sungguh-sungguh berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan apa yang Dia ajarkan di tempat ini. Sesuai dengan apa yang Dia inginkan, yaitu mengembalikan kerancangan yang semula, serupa, sempurna, seperti Bapa. Tentu praktek yang tidak mudah. Jalannya tidak mudah, berat, sulit. Firman Tuhan juga mengatakan, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu
sebab aku kudus. Baru kita layak disebut anak yang sah dari Allah. Baru menjadi orang Kristen, benar-benar menjadi orang Kristen. Saudara, hari ini sadar. Pujian kita tadi mengatakan, selidiki aku Tuhan. Kita dalam posisi yang mana? Sudah berkenan atau tidak? Waktu ini singkat Bapak Ibu. Keadaan dunia ini bukan semakin membaik. Dunia ini semakin jahat. Selagi ada kesempatan bagi kita, jangan bermain-main. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Hari-hari ini saya lihat orang gak ada takut. Dia tidak tahu pulang kemana. Kita pulang pasti menghadap tahta pengadilannya Bapak Ibu. Kita akan diadili, kita akan dihakimi. Perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Karena banyak pengajaran mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Saya juga pernah terdoktrin dengan pengajaran ini bahwa gak apa-apa percaya Yesus kok. Nanti kalau kita mati, kita sakit sekarat, pakai perjamuan kudus, minta ampun, selesai, kamu mati masuk surga. Gampang banget. Itu menyesatkan saudara. Itu menipu saudara. Kekristenan tidak semudah itu, tidak segampang itu Bapak Ibu. Harus serupa, sempurna seperti Bapa. Harus hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu kekristenan. Tidak semudah itu kita menghapus kesalahan kita dengan perjamuan kudus, mati, sakit parah, minta ampun, pakai perjamuan kudus, minta ampun saja, selamat. Sangat tragis saudara. Kalau dia ada di dunia ini, dia tidak tahu apa yang dia harus berbuat. Jelas Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kita ada di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendaknya. Seperti firman Tuhan mengatakan, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini inti kekristenan. Itu kehendaknya, menyenangkan Tuhan. Kita berjuang, memang ada godaan, ada ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian, proses kehidupan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang menyakiti engkau, orang memusuhi engkau, mengata-ngatai engkau. Firman Tuhan mengajarkan kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berkatilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jelas firman Tuhan Bapak Ibu. Memang tidak mudah kalau kita disakiti. Ini daging ini mau balas. Karena manusia itu hidup dalam kodrat dosa. Dari sononya, dari sananya. Dari nenek moyang kita. Sebab itu Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Untuk mengembalikan yang gagal. Yang dilakukan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dia turun ke dunia ini untuk mengembalikan rancangan yang gagal itu. Yaitu apa? Serupa. Seperti Yesus sempurna seperti Bapa.
Itu tujuannya. Untuk serupa seperti Yesus sempurna. Wow, tidak mudah. Tapi itu standar menjadi orang Kristen. Baru disebut Kristen yang sejati. Saudara, kalau kita belum masih hidup menjadi orang Kristen, namanya Kristen, hidup masih amburadul, bukan orang Kristen. Setiap hari melakukan kehendaknya supaya hidup berkenan. Tidak mudah. Kadang-kala firman Tuhan itu sudah, kenapa ini terus. Selalu diingatkan ini terus. Karena orang bandel. Tidak mau berjuang, tidak mau benar-benar menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dia ada. Dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Saudara boleh berdusta di mata manusia, di hadapan manusia. Saudara bisa bersandiwara, tapi Tuhan Maha tahu. Dia mencatat apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Tuhan tidak menolong orang-orang seperti ini. Tuhan tidak akan pernah membela orang-orang seperti ini, saudaraku, yang tidak takut kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu firman Tuhan. Dikutuk, terkutuk. Boleh saudara mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku ke gereja. Tapi mulutmu mulut jahat. Saudara bukan mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu tidak sedikit pun menyakiti sesama, berkata yang melukai hati Tuhan. Melukai perasaan Tuhan. Saudara pasti dibela sama Tuhan. Tuhan tidak biarkan hidup saudara. Saat saudara susah, kesulitan, baru cari Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ditolong, habis itu ya enggak bisa, saudaraku. Harus terus menerus. Sampai kita serupa, sampai kita sempurna seperti Bapa. Sesuai standarnya Tuhan. Selama kita masih ada di dunia ini. Terus. Dulu saya berkata begitu, Tuhan aku sudah melakukan ini. Kapan aku senang Tuhan? Kapan aku ini? Tuhan bilang, tidak pernah kamu senang. Sampai mati. Sampai menyelesaikan tugasmu dengan baik. Jadi dulu saya belum mengerti karena ada pengajaran yang mengatakan seperti ini. Saya pikir setelah saya melakukan ini, melakukan itu, mengerjakan pelayanan Tuhan, waduh habis-habisan. Saya pikir saya menerima sesuatu hidup nyaman gitu, sudah tidak lagi hidup susah, menderita gitu ya, mengalami sakit dan sebagainya. Saya pikir tidak ada masalah. Jadi tujuan saya kepada Tuhan waktu itu, motivasi saya ikut Tuhan supaya tidak ada masalah, hidup diberkati. Salah saudaraku. Justru kita ikut Tuhan itu menderita. Amin. Kok gak ada amin? Kalau saudara gak ada amin hari ini, mau masih senang. Wow, bahaya hidup saudara. Terancam. Terancam apa saudara? Kalau saudara mati, saudara dihakimi, Tuhan bilang, aku tidak kenal.
karena engkau pembuat kejahatan. Tidak ada kesempatan, saudaraku. Ini kebenaran. Ini standar menjadi orang Kristen. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya berjuang untuk hidup saya berkenan sama Tuhan. Memang saya tahu sulit untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Serupa, sempurna. Tidak mudah. Tapi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Harus melakukan kehendaknya ini Bapak Ibu. Supaya nanti tidak ditolak. Supaya Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita harus berjuang untuk ini, menjadi orang Kristen. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kejar ini dulu kebenaran, saudaraku. Tuhan pasti membelamu apapun keadaanmu hari ini. Yuk kita berjuang. Apalagi ini ada doa puasa kita 40 hari. Ini hari yang ke-14. Buat aktivis ya, buat jemaat siapa yang mau aja. Kalau dia mau luar biasa, saudaraku. Tapi banyak orang gak mau, malahan dikatakan apa sih untungnya puasa. Supaya tahu ya puasa 40 hari ini. Bukan untuk mendatangkan berkat jasmani. Puasa 40 hari itu supaya hidup kita berkenan. Hidup kita berubah. Yang jahat jadi tidak jahat lagi, yang suka ngomongin orang tidak ngomongin orang lagi. Itu butuh. Tanpa puasa, saudaraku, wah sulit untuk mengubah karakter monster yang ada di dalam diri kita itu sulit. Kebiasaan buruk kita itu sulit. Sebab itu di puasa ini, saudaraku, kita minta belas kasihan Tuhan. Ini yang kita beri. Tuhan, apa yang harus ku perbuat untukmu supaya hidupku berkenan. Tuhan bilang puasa. Tidak mudah untuk kita langsung instan kita bisa selesai perbuatan kita ini. Minta terus. Setiap hari. Ini istilahnya saking beratnya, saudaraku, sampai puasa 40 hari, sulitnya. Mudahan di hari yang ke-40 nanti benar-benar hidup kita berubah 100%. Amin. Amin. Benar saudara, kalau kita sudah seperti mengejar ini, pikiran kita, tujuan kita ini, terus fokus kita untuk berkenan, saudara, itu jadi terbiasa. Kita melakukan kesalahan aja sedikit, itu gak enak di sini, saudara. Tapi kalau saudara biasa hidup jahat, hidup seperti dunia ini, saudara kebal. Saudara enggak tahu. Ngomongin orang, saudara anggap biasa saja. Mengata-ngatain orang itu biasa-biasa saja. Karena sudah kebal. Sudah enggak takut dosa. Sudah enggak takut sama Tuhan. Itu yang dikatakan. Orang-orang hari-hari ini, firman Tuhan katakan yang jahat semakin jahat. Yang kudus semakin kudus. Sangat sedikit. Yang banyak itu jahat hari ini. Nggak tahu dia. Dia ngomongin orang tuh biasa aja.
Dia ketemu orang yang dia omongin, dia senyum doang, senyum gini. Kayak tidak merasa dia berbuat dosa kepada orang. Apalagi di medsos itu saudara. Pendeta, saudaraku. Sudah lupa kebenaran firman Tuhan. Jangan menghakimi. Jangan berbuat jahat kepada sesama. Di dalam doa, saudaraku, dia mengutuki. Wow. Betapa ngerinya, saudaraku. Ini pendeta, apalagi jemaat. Betapa ngerinya dunia ini, saudara. Betapa busuk, jahatnya dunia ini, sudah berat sekali. Kalau kita hari ini tidak benar-benar, saudaraku, tidak berjuang, tidak nekat, hidup kudus, hidup berkenan, tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Siang malam bertalu-talu, menangis, meratap. Supaya bisa hidup kudus, hidup berkenan sama Tuhan. Apalagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini, saya sebagai gembala di tempat ini, Bapak Ibu. Saya tidak cuma bisa ngomong. Saya dulu yang dituntut. Tadi malam saya berdoa sama Tuhan. Hampir rasanya tidak ada harapan gitu, saudara. Tapi Tuhan, ada suara Tuhan. Kecil Tuhan berbicara. Karena kecil yang saya dengar Tuhan berbicara karena terlalu besar suara hati manusia gitu, saudara. Jadi suara Tuhan itu kecil. Yang ada suara manusia, suara hati manusia, suara di luar sana. Jadi suara Tuhan itu kecil. Tuhan tuh berbicara, Esther jangan takut. Jangan takut. Jangan khawatir. Yang penting hidupmu benar. Engkau memerintah alam semesta itu ya. Kuasanya dulu sampai saat hari ini, saudaraku, tidak berubah. Itu Tuhan ingatkan kepada saya. Saya bilang, terima kasih, ada pengharapan, saudaraku. Capek menuntun untuk menyelesaikan tugas ini. Aduh, capek. Sampai kapan Tuhan? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saya percaya kita tetap berjuang dengan apapun keadaan. Hari-hari ini saudara, orang pada ketakutan. Ya, mulai lagi ketakutan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Dia kehendaki, saudaraku, ada satu pengharapan. Kita aman di tangan Tuhan. Tuhan melindungi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Tidak takut menghadapi dunia ini. Pasti dibela sama Tuhan. Saya membuktikan, Bapak Ibu. Sebab itu saya mengejar ini. Karena dunia ini tidak semakin membaik. Tanpa Tuhan saya sadar saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Itulah yang dikatakan Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Itu berbahagialah di Matius pasal yang kelima ini. Saudara, kalau hidup saudara sombong, tinggi hati, keras hati, merasa hebat, merasa pintar, gembala aja dilawan, tidak berbahagia hidup saudara. Orang yang berbahagia itu orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia mempunyai kerajaan surga. Surga di dunia ini, surga nanti. Yang kekal, yang sungguh-sungguh. Walaupun keadaan dunia ini tidak nyaman. Tapi kalau kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak sok tahu, merasa tidak ada apa-apa. Walaupun kamu punya kekayaan, kamu punya kepintaran, tapi kita tidak merasa apa-apa. Kita selalu minta, Tuhan, tolong aku. Apa yang kuperbuat ini berkenan enggak ya Tuhan? Apa yang harus kuperbuat supaya hidupku berkenan? Itu namanya saudaraku. Ini sudah miskin, sombong lagi. Bagaimana bisa berbahagia hidupmu? Hidupmu tidak menjadi kesaksian. Karena kita sendiri sombong, angkuh, keras hati. Nanti habis ini setelah gembala khotbah, nanti di luar sana ngomong, apa itu? Nggak rendah hati saudaraku. Nggak bisa, kemana aja saudara nggak akan bisa berbahagia hidup saudara. Belajar rendah hati, coba. Saya juga dulunya sombong, sok pintar. Waduh, mungkin lebih dari saudara kelakuan saya ini. Tapi saya belajar mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Belajar, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ini pengajaran Tuhan Yesus waktu di bukit, saudaraku. Kita harus menjadi murid. Inilah, kita ini, gereja ini harus menjadi murid. Bukan untuk menjadi jemaat, tapi harus menjadi murid. Jadikanlah segala bangsa muridku, itu firman Tuhan. Ajarkanlah mereka. Nah, sebelum saya mengajar orang lain, saya dulu yang diajar oleh Tuhan, melakukan firman-Nya, belajar, mempraktekkan dalam hidup. Yang tadinya sombong, saya berusaha, aduh Tuhan, tolong karakterku yang jelek ini, ubahkan aku. Diproses sama Tuhan, saudaraku. Saya pelayanan ini sudah 30, hampir kurang lebih 30 tahun. Prosesnya itu luar biasa selama 30 tahun ini. Dan terus sampai saya mati nanti proses itu baru sempurna. Hari ini belum sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan targetkan, apa yang Tuhan kehendaki, belum. Tapi saya terus berjuang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan puji Tuhan saudaraku, jauh berubah. Disakiti tetap senyum, belajar. Dikata-katain tetap senyum, dijahati tetap berbuat baik. Baru saudaraku, tidak mudah mendapatkan itu berjuang. Saya 30 tahun sekolahnya, ya kalau saya 30 tahun sudah ikut Tuhan terus tak berubah. Nah saudara berapa tahun sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan, masih hidup sombong. Bertobat saudaraku.
Ayo periksa dirimu, perkarakan, Tuhan aku ini sudah sekian tahun, bahkan yang melayani Tuhan hari ini ya pemain musik, ayo berjuang. Dia sanggup minta, Tuhan tolong aku, Bapa tolong aku. Saya juga banyak kekurangan, saudaraku, jahat. Waduh. Sulit saya mau katakan. Kalau saya hari ini bisa, hari ini saya kagum dengan Tuhanku. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar. Ini dia mengubah hidupku yang tadinya jahat. Hari ini bisa. Itu ada adik saya itu di situ. Dia tahu. Walaupun saya belum sempurna, masih dituntut harus sempurna. Saya berjuang untuk ini. Ayo periksa diri kita, saudaraku. Kasihan nanti hidup susah terus, gak bahagia terus. Tidak efektif nantinya. Kita ini harus menjadi berkat, jadi garam, jadi terang. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Ini saya kejar, Bapak Ibu, berjuang. Apalagi Tuhan. Aduh aku masih ada ini Tuhan. Aduh Tuhan aku masih begini. Aduh Tuhan saya menangis di hadapan Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong. Pelayanan ini beban tanggung jawabku yang harus ku selesaikan. Aku tidak main-main Tuhan. Tuhan tunjukkan apa yang masih hidupku tidak berkenan. Tuhan mulai buka ini. Aduh saya gumuli dan saya tangisi saudaraku. Saudara kalau gak menghadap Tuhan bagaimana Tuhan bukakan dan Tuhan ubah hidup kita. Saudara gak takut sama Tuhan, gak takut, gak gentar sama Tuhan, gak haus, gak lapar. Maka kamu tidak akan dipuaskan sama Tuhan. Tidak menghormati, tidak mengasihi Tuhan. Mana mungkin saudara diubah. Itu berkat yang sesungguhnya saudaraku. Tapi banyak orang itu mencari berkat secara jasmani. Itu minta sama Tuhan itu. Makanya hidupmu tidak akan diubahkan. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Berkat akan mengikutimu. Kita diubahkan. Kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak permalukan kita. Banyak orang mencari berkatnya dulu. Bukan salah Bapak Ibu. Ubah dulu hidup kita ini. Maka ada jalan. Kalau hidup kita bersih, hidup kita benar. Tuhan bela, itu pembelaan Tuhan itu apa? Dia buka jalan bagi kita. Dia tidak meninggalkan engkau, dia tidak pernah melupakan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau hidup terkatung-katung. Yuk berjuang dulu. Ini hidupku ini Tuhan belum beres nih. Ini yang membuat hidupku seperti ini. Berperkara sama Tuhan. Ini rahasianya saudara. Kalau saudara mau ikut, percaya hidupmu diubahkan. Hidupmu jadi berkat nanti. Saya ngomong ini bukan saya orang baik, jahat yang saya katakan. Tapi saya berjuang untuk ini. Dan hari ini saya mengalami, saya merasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Itu membuat saya hari ini berbahagia saudaraku. Walaupun keadaan itu sulit, berat saya jalani. Tapi ada kebahagiaan bersama dengan Dia. Beri kemuliaan bagi Allah. Saya percaya. Melewati kebenaran ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya saudaraku, saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Mari musik.
Angkat pujian. Tuhan selidiki. Saudara, periksa hati. Mana? Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Tuhan menyelidiki, Tuhan menyelidiki jalan hidupmu. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Amin. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Saudaraku, kita bangkit berdiri. Saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Buka hati saudara. Jangan ada yang mengeraskan hati. Saudara, angkat kedua tanganmu. Saudara, angkat kedua tanganmu. Dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudaraku. Dia akan mengubah kehidupan saudara. Lama sedikit nama Yesus, ya lama dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan Engkau, kuasa kegelapan, roh jahat yang mengikat setiap anak-anak Tuhan hari ini, yang membuat mereka tidak mengerti
Yesus, yang membuat engkau tidak bisa bertumbuh, yang membuat engkau tidak mengalami Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup saat hari ini. Otoritas Tuhan turun atas umatmu, melepaskan, melepaskan, melepaskan. Hiralamas sekena yaralamas yaralamas hindoror takana yaralamas hiralawat takana yasek. Oh, yang membuat kuasa kegelapan yang menggigitmu, dalam nama Yesus kami perintahkan engkau keluar, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus keluar, 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 dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus sikaya ralamato. Haleluya, haleluya. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, dalam nama Yesus kau akan dilepaskan, dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kalian, Tuhan memberkatimu. Ini kepalamu, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Dia melepaskan segala sesuatu yang mengikat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, belas kasihan bagi anak-anak mudamu ini. Bapa, Bapa, hanya belas kasihan-Mu, hanya belas kasihan-Mu Bapa. Ya ralamas nama tokonayas, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Kau mengurapi setiap mereka Bapa, agar mereka benar-benar Bapa menjadi anak muda yang takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ya ralamas. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Ya ralamas. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, kini kubuka hatiku. Kini kubuka hatiku. Amin. Selidikilah dan kenali aku. Ku bersedia, ku bersedia Kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Pak Israel mendorong. Buka hati, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengubahkan kami. Haleluya. Kau setiksa selalu. Adakah hidupku Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga, bawaku sampai ke Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kerinduan kami semua yang hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti. Di langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami menerima setiap teguran pengajaran. Karena firman-Mu berkata bahwa kami adalah anak-anak yang sah. Bukan anak-anak gampangan. Kami menerima Tuhan. Setiap yang Tuhan katakan kepada kami pagi hari ini dengan hati yang terbuka. Karena kami tahu itu semua untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu yang berakar, bertumbuh, berbuah yang baik bagi Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami menjalani hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, munculkan kerinduan dalam hati kami masing-masing. Di momentum ini, di Kairos Tuhan saat ini, 2 puasa 40 hari, kami boleh terlibat di dalamnya. Sehingga kami sungguh-sungguh dirubahkan oleh Tuhan, mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala inginku, semua ku kalahkan untukmu, demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku, semua ku kalahkan untuk-Mu, demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai